Novel Dua Bunga Setangkai karya Wica, episode 15, Makan Siang. Insa sudah berada di lantai bawah, hendak menemui Hanafi yang akan melakukan makan siang. Sayup-sayup, ia mendengar candaan Hanafi bersama para pembantunya. Astaga, aku lupa di mana ruang makannya. Aku tidak terlalu memperhatikan tadi, tapi itu seperti suara Mas Han. Insa berusaha mencari sumber suaranya, dan akhirnya terlihat Hanafi sedang duduk di meja makan. Di sampingnya ada 3 orang pembantu yang nampak sedang bersenda gurau dengannya. Itu dia Mas Han. Kenapa ada yang aneh rasanya saat melihat Mas Han bersama orang lain, apalagi seorang perempuan. Apa yang kau pikirkan Insa? Mereka yang merawat Mas Han selama ini. Hati, tolong jangan bergejolak seperti ini. Insa melangkah terus mendekat dengan langkah kaki yang tidak terdengar oleh siapapun. Mbak Risna mulai menggoda dengan berdehem melirik Hanafi saat tahu kedatangan Insa dari jauh. Pengantin baru nih, sahutnya lagi berbisik, tapi masih bisa didengar oleh semua orang. Hus, kau ini jangan membuat Nona jadi malu begitu dong. Mbak Fatimah menyahuti dengan sedikit mendorong Mbak Risna, canggung sendiri dengan satu rekan kerjanya ini. Nona, mari silakan makan dulu, pasti Nona lapar. Budi berjalan dan menarik kursi di dekat Hanafi. Hanafi pun tak kalah cepat, dia menoleh sejak ada seorang yang berdehem keras. Tadi, menyadari seorang yang ditunggu akhirnya muncul juga. Tak henti-hentinya ia menatap Insa yang sedang berjalan semakin dekat dengannya. Dia memakai dress panjang berwarna kalem, dengan semua bagian tubuh tertutup sempurna. Insa tampak anggun dan semakin cantik dibuatnya. Memakai pakaian apapun, kenapa kau terlihat cantik? Apalagi dengan dress itu, kau terlihat semakin cantik saja. Aku akan membeli lebih banyak lagi untukmu. Insa pun duduk di samping Hanafi, sementara 3 orang tadi berlalu dan menyiapkan makanan di dapur, tepat di samping meja makan. Mas Han? Yang dipanggil hanya melihat dengan antusias, mendengarkan kalimat lanjutan tanpa bersuara. Apa yang Mas Han lakukan? Aku duduk di sini sambil memandangmu. Bukan itu maksudku. Memang salah ya pertanyaanku. Lihat wajahnya kenapa menatapku seperti itu. Tapi Mas Han kelihatan manis sekali. Lalu, apa Mas Han membeli semua baju dari toko kemarin? Tidak. Lalu kenapa semua ada di lemari? Dan termasuk ini. Aku tidak membeli semua Insa. Aku hanya membeli model terbaru dari mereka. Ya, itu sama saja. Wajahnya cemberut dengan jawaban suaminya yang terlihat menganggap semua hal segampang menjentikkan jari. Kenapa kau tidak suka? Aku akan menggantikannya dengan model yang lain. Kau tinggal bilang model baju seperti apa yang kau sukai. Tidak Mas Han, aku menyukainya. Sungguh. Bisa-bisa Mas Han membeli seluruh baju di toko kemarin. Kalau sampai aku menjawab tidak suka, bisa tambah rumit nanti. Kenapa aku bertanya sih tadi? Suasana jadi hening, hanya suara peralatan dapur yang ada di seberang sana yang terdengar. Tapi yang di sebelah sini tak berhenti dengan kegiatan barunya, memandang lekat istrinya. Sementara yang dipandang hanya terdiam dan tersipu malu dibuatnya. Semua makanan telah terhidang, uap makanan yang lezat mengepul di mana-mana. Tak lupa, mereka menghidangkan makanan wajib untuk rumah ini mulai sekarang, yaitu ayam goreng kering dan juga sambal, makanan kesukaan nona baru mereka. Setelah menghidangkan makanan, mereka segera berlalu pergi. Hanafi merasa aneh dengan pemandangan itu. Biasanya Hanafi makan bersama mereka di satu meja makan yang sama, karena dia tak pernah membeda-bedakan status mereka. Ia menganggap mereka sebagai keluarga, meski ia tetap memberi gaji pada mereka setiap bulannya. Loh, kalian mau kemana? Tanya Hanafi yang nampak heran. Mereka semua menoleh, tapi beberapa detik hening tak ada yang menjawab, hanya bersitatap satu sama lain. Kami mau ke kamar Den. Akhirnya Bu Ririn membuka suara. Loh, kenapa? Apa kalian sudah makan? Nanti kami akan makan setelah Den selesai. Kan sekarang sudah ada Nona yang menemani. Ada gurat kesedihan di wajah Hanafi. Bagaimanapun, ia tak ingin merubah kebiasaan yang sudah ada di rumahnya. Ia juga tak tega jika para pembantunya harus makan dengan makanan sisa darinya. Meski masakan yang ada di rumah utama pasti selalu banyak dan berlebih. Hanafi menatap Insa.
seperti mengatakan ia ingin mereka makan bersama-sama. Insa, apa kau keberatan mereka makan bersama kita? Tanyanya dengan wajah penuh harap. Tentu saja tidak, Mas Han. Saya senang kita makan beramai-ramai daripada hanya berdua saja. Lagi pula, siapa yang akan menghabiskan makanan sebanyak ini? Tersenyum dengan cerahnya, dan kini bergantian menatap para pembantu mereka yang berdiri mematung di tempatnya tadi. Ayolah Mbak Risna, Mbak Fatimah, dan Budi, ayo makan bersama kami. Hanafi tersenyum dengan bangga karena melihat sisi baik di dalam istrinya yang selalu ramah kepada semua orang. Sekilas, mereka saling pandang dan tampak ragu untuk melangkah. Tapi, ketika Hanafi mulai menatap dengan pandangan kecewanya, mereka bergegas untuk berjalan dan duduk di kursi yang masih tersisa. Gitu dong, ayo kita makan. Mereka semua pun makan dengan lahap dalam keheningan, tetapi tidak dengan Hanafi. Ia melahap makanannya sambil mencuri-curi pandang kepada istrinya, yang tentu saja tidak disadari oleh Insa. Kini Hanafi dan Insa sudah duduk di sofa empuk sambil menonton televisi yang berukuran besar di depannya. Mereka berdua duduk berdampingan tetapi tak menempel satu sama lain. Mas Han berusaha menghilangkan rasa canggung yang tercipta. Apa aku boleh bertanya sesuatu? Ya, tentu saja. Apa Mbak Risna, Mbak Fatimah, dan juga Budi selalu berada di sini? Mereka selalu berada di sini. Memang kenapa? Apa kau merasa tidak nyaman? Tidak Mas, aku senang dengan mereka semua. Mereka baik sekali padaku. Kalau kau merasa ada yang tidak nyaman, katakan saja padaku. Tidak usah sungkan, ini juga rumahmu sekarang. Bukan itu yang ingin aku tanyakan Mas. Maksudku, bagaimana jika salah satu dari mereka pulang? Apa mereka mempunyai hari libur yang sama? Mereka tak pernah kemana-mana Insa, diselingi senyum tipis. Maksudnya, di sini adalah tempat mereka pulang. Mereka tak punya rumah, maksud Mas Han, memandang Hanafi dengan wajah penuh tanda tanya. Ya, lebih tepatnya, tak ada tempat untuk mereka pulang selain di sini. Menghela nafas dalam dan beradu pandang dengan Insa yang masih menunggu jawabannya lagi. Aku pun bersyukur ada mereka dalam hidupku. Mereka sudah seperti keluarga untukku. Kita sama-sama mempunyai masa lalu yang kelam Insa. Hatiku terasa teriris jika mengingatnya. Bersambung.